الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر تذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مشايخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسرار بركاته في الدارين amin. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana ketakwaan itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dari setiap kesulitan yang dialami oleh seorang hamba itu, Allah berikan jalan keluar. Tidak hanya itu, kemudian Allah juga berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Ya. Kemudian diantaranya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti ya akan menjadikan ya, dari urusannya itu ya kemudahan. Ya. Jadi entah itu urusan dunia, terlebih urusan akhirat. Ya. Kalau kesulitan di dunia ya itu cuma sementara ya, susah-susahnya manusia di dunia ya itu paling ujungnya mati ya, selesai sudah. Tapi kalau susah di akhirat ya itu yang paling berat ya, karena waktunya sangat lama. Kalau di dunia ya susah, ujung-ujungnya ya kematian, paling ya sampai usia 60 tahun. Itu bahkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kadang orang diberikan kesusahan gak sampai sedino. Ya. Ada juga kesusahan ya berduka. Ya. Itu pun tidak lama, 1-2 bulan ya. Terus mulai bisa melupakan ya kesedihannya. Terus mulai bisa tersenyum. Ya. 3 bulan lali ya. Sudah mulai balik normal. Itu termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ketika kesusahan itu urusan akhirat ya itu ya paling paling apa yang sangat merugikan ya, maka masih lebih baik seseorang itu susah di dunia daripada dia susah di akhirat ya. Kemudian wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapus keburukan-keburukannya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ya. Dan di antaranya wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Qala Allah Ta'ala, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Wa qala ta'ala, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya. Di antaranya ya pasti ini sudah ya Allah janjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga ya yang kami wariskan, kami persiapkan ya bagi hamba-hamba kami yang mereka itu man kana taqiyya, bertakwa. Ya. Jadi ya, seorang itu sudah dipersiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa.
Kemudian perumpamaan surga itu yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya di dalam ayat ini al-muttaqun, dawuhnya Al-Imam Hasan Al-Basri, al-muttaqun hum manittaqau ma hurrima alaihim. Ya, wa addau ma furido alaihim. Ya, muttaqun itu siapa? Yaitu orang-orang yang ya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjalankan ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-muttaqun. Ya, di dalam ayat yang lain juga yang pembahasan sebelumnya juga pernah kita bahas ya kan ya. Siapa orang-orang yang beruddat lil muttaqin ya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra. Yang mereka itu menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun susah. Ya. Yunfikuna fis sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Ya. Dan orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anin nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Nah, dulu ada cerita ya. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak ya. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak ini adalah seorang ulama, seorang alim, juga ya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat punya seorang budak ya. Jadi duwe seorang khodim ya, membantu. Membantu ini suatu saat membawa makanan ya, minuman. Nah, ternyata minuman tersebut pas dibawa ke hadapan tamu numplek nang ini Imam Abdullah Ibnul Mubarak numplek ya sak panganan nih. Kalau kita ya apa reaksinya? Ya boleh. Nek ngarepe tamu numplek ya. Waduh wis langsung ya. Ya bah lu li saya ngono waktu ya. Piyen akhlak ya kemana nih anu ya. Imam Abdul Mubarak ketika mau negur ya ini memang jadi budak iku ya apal Quran pisan. Pinter ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas ya. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, emosinya. Imam Abdul Mubarak ya sudah qadam dua ini. Saya tidak jadi marah. Wal 'afina 'anil nas ya, yang memaafkan kesalahan orang lain ya sudah saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin ya. Allah itu cinta, senang dengan orang berbuat baik. Ya wis, awakmu tak merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya dimaafkan tapi juga dibebaskan budak tersebut. Ya iki ya. Juragane alim ya. Budaknya juga ikut alim, pembantunya ikut alim karena ngumpul dengan orang-orang alim. Ya. Kemudian innalil muttaqina ya wuzlifatil jannatu lil muttaqin, dipersiapkan dibentangkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa ya. Kemudian innalil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhannya mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Sebelah sini sebelah sini. Mas. Ya. Kemudian innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir ya. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu ada di dalam surga yang mengalir di dalamnya itu sungai ya. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, di dalam tempat ya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya min dzalika
hasruha. Nah, di antaranya tidak hanya surga saja, tapi Allah juga berikan bagi orang-orang bertakwa itu al-karamatu fid dunya wal akhirah, ya, kemuliaan. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Ulama ahli tafsir di antara juga menjelaskan, ya, maksudnya di sini atqakum itu adalah, ya, al-murad bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa orang yang paling bertakwa? Ya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa? Ana atqakum wa akhsyakum lillah. Ya. Aku adalah orang yang paling takwa, ya, di antara kalian. Dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Walakin, ya, tapi aku juga makan minum. Aku juga menikah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu ada beberapa sahabat itu, ya, ngomong, ya, aku gak apa, aku ibadah tok. Aku poso tok. Ya, gak pernah gak poso. Ya. Yang satunya mengatakan, nah, saya ibadah tok, gak menikah. Ya. Didengar oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, ya, aku yang paling takwa di antara kalian. Ya, sing ngomong ngono Kanjeng Nabi pantas, ya. Sangat pantas karena memang Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Ya. Orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pantas beliau ngendikan seperti itu, ya. Tapi saya juga makan dan minum ba'argut, ya. Yang satu lagi mengatakan aku sholat tok bengi, ya. Tidak tidur sama sekali, ya. Tidak tidur sama sekali. Ya. Sholat tok gak turu blas, tapi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, wa'argut, saya juga tidur, gak makan ini juga tidur, dan saya juga menikah, ya. Jadi seseorang itu harus balance, ya, seimbang, ya, sama ibadah tok, ya, tapi, ya, gak gak usah misalnya ada cari nafkah, ya, pokok ibadah tok juga keliru, ya, kecuali wis makom wali seperti mana, ya. Nah, kemudian di antaranya, ya, Allah menjadikan, ya, kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan takwa, ya, bukan dengan nasab, ya. Oh, ini keturunannya siapa, ya. Walaupun sebenarnya nasab itu juga pengaruh, ya. Jadi kalau orang tuanya itu soleh, minas solihin, pasti anak keturunannya itu pasti akan ada yang soleh juga, ya. Itu tidak mungkin enggak, ya. Pasti, ya. Walaupun ada juga orang yang soleh tapi anaknya enggak soleh, ya. Contoh seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya. Anaknya kan bangkang, Kan'an, ya, bangkang dan lain sebagainya. Tapi di sini sebagai tolak ukur kemuliaan itu bukan dengan nasab, bukan dengan keturunan, ya. Wala bil amwal, ya. Tidak juga dengan harta, wong sing paling sugih, ya, sing paling mulya. Ya, tidak. Di dalam Islam tidak dipandang seperti itu, ya. Kalau sekarang ya Boy, ya, yang paling akeh follower ya yang paling sugih, ya. Ono wong sing sugih, waduh, padha nyedek kabeh, ya. Aku dulurmu ya. Aku saudaramu, dia saudaraku, ya. Seperti perumpamaan, ya, ada gula, ada semut, ya. Atau lumbung itu kalau banyak beras ya dicucuk ambek pitik, lek lumbung kan beras ya gak dijedek ya ambek pitik, ya. Orang lek kaya semuanya pada mendekat, tapi coba pas gak duwe, ya, pas gak duwe ana sing ngereken, ya. Itulah tolak ukur dunia seperti itu. Mulai bisa akhir, dan berapa banyak Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan dan Rasulnya karena sebab ketakwaan itu banyak sekali kebaikan dan kebahagiaan, derajat dan kebaikan, ya, kebaikan dunia dan akhirat, ya, keuntungan-keuntungan, ya, yang tidak dapat
kita bahas di sini karena sangat panjang ya. Kan tetapi wa ma ahsana ma qila fil makna ya. Sungguh sangat indah apa yang diucapkan di dalam satu syair. Mayyattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihi al-majrur rabihu ya. Mayyattaqillah sopone wong sing takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, fadzakal ladzi, maka itulah orang-orang yang dia itu mendapatkan matjarur rabih itu perdagangan yang menguntungkan. Ya, perdagangan yang menguntungkan. Begitu pula disebutkan di dalam syair, man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaki. Ma darra dza ta'atin ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dzalaki. Ma yasna'ul abdu bi izzil ghina wal izzu kullal izzi lil muttaqin. Ya. Man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaki. Barang siapa yang tahu ya, dia tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, sifat dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan manfaat untuknya, maka dia termasuk orang yang celaka. Maksudnya apa? Ya, dia beragama, ya, dia mengaku beragama, dia dijadikan sebagai muslim oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang celaka. Ma darra dza ta'atin mana lahu fi ta'atillahi wa madza laki. Ya, orang yang taat itu, ketaatan itu tidak akan membahayakan. Ya, karena orang yang taat itu akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang dia perbuat. Ya. Ma yasnaul abdu bi izzil ghina wal izzu kullal izzi lil muttaqin. Ya. Apa sih ya manfaat yang bisa diperoleh oleh seorang hamba dengan kekayaan itu? Ya. Kalaupun orang itu kaya sekalipun misalnya ya, kekayaannya ya 1000 triliun misalnya ya, tapi mati, gak mungkin dibawa kan? Ya, gak mungkin dibawa. Ya, jadi gak mungkin dibawa mati itu. Kecuali kalau kekayaan tersebut ya dia sedekahkan, ya dia sedekahkan, dia infakkan, maka akan dibawa mati pahalanya. Wal izzu kullal izzi lil muttaqin. Karena sesungguhnya kemuliaan ya, di atas kemuliaan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, mengapa demikian ya? Orang itu misalnya di dunia ya dihormati baik karena kekayaannya ataupun karena jabatannya. Tapi tidak ada takwa ya. Jabatannya entek, yus mari ya. Lah pas jabat bener ya, selesai menjabat dia masih dihormati orang-orang. Tapi kalau jabati gak bener ya, jabatannya entek, masa jabatannya selesai, ubur-ubur ambek KPK ya, kejar sana sini, naik kasus dan lain sebagainya. Tapi kalau orang itu takwa, jabatan itu selesai, dia tetap tenang ya. Jadi kekayaan sekalipun ya tidak akan merubah dirinya kalau orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya, qala ulama Ewi selanjutnya Wi. Qala ulama ridwanullah at-taqwa ibaratun anil kitali Amirillah. au mirillahi ta'ala Hmm. wajtinabi Nawahihi. nawahihi zahiran wa batinan ma'as tish'ari at-ta'zim lillah wal haibati wal khasyyati Rohbati. warrahbati minallah. Wa qala Ba'dul mufassirin rahimahumullah fi qawlihi ta'ala
ittaqullaha haqqa tuqatih huwa ayyata'a Ayu to'a. huwa ayyuta'a fala yu'sa wa yuzkar fala yuhsa wa yushkaru fala yukfar. Nah, nah, kemudian takwa itu apa sih? Ya. Nah, menurut perkataan para ulama, semoga Allah meridhai mereka, takwa itu adalah ibaratun an imtithali awamirillah. Jadi takwa itu kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Ya, mestina binawahi dhahiran wa batinan. Ya. Dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir maupun batin. Ya. Ini para ulama mengatakan ya takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, terus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir maupun batin. Ya. Ma'astish'ari ta'dimi lillah wal haibati wal khasyati war rahbati minallah. Ya. Jadi menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dibarengi ya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, takut ya, segan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu takwa. Jadi dhahiron wa batinan ya. Dhahiron tok misalnya ya. Dhahiron takwa, dhahiron tok. Contohnya itu seperti apa? Ya umumnya kita ya. Salat, pokoknya salat menggugurkan kewajiban, selesai. Walaupun kadang kita salat sih Allahu Akbar, pikiran macam-macam, gak khusyuk ya. Sing mikir apa? Wih, mikir PC ya. Mikir dan lain sebagainya, urusan dunia ya. Pokok sholat selesai, gugur kewajiban selesai. Itu takwa ya secara dohir. Tetapi ayo kita mulai tingkatkan. Tidak hanya sholat menggugurkan kewajiban, tetapi kita jadikan sebagai sarana kita itu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dohir batin juga. Ya. Ketika sholat, ya. Ini contoh kecil aja. Ya. Ketika sholat dia merasa anggap ini sholat yang terakhir. Ya. Sholat yang terakhir menjadi khusyuk sholatnya. Dungone khusyuk ya. Kalau nggak bisa ya kita punya masalah bawa di dalam sholat ya. Contoh misalnya ya kesulitan ini. Dungo pas sholat itu ya Allah ya Rob ya. Kalau nggak ada misalnya ya Allah kalau nggak ada apa ono tanah tonggo didol ya 3 miliar ya Allah. Aku duit mek 1 juta ya. Misalnya ya Allah tolong ya Rob. Ini tanah itu minta duku ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Moro alwi moro kami sampean duit isik wis 1 juta ya. 1 juta langsung sampean kelola wis ya. Kok bagi hasil ya enggak tahu ya. Seperti tadi, wa may yattaqillaha ya Allah akan jadikan urusannya mudah. Itu contohnya seperti itu. Ya, atau contoh misalnya takwa dhahirun wa batinan. Ketika kita kerja ya, kita kan kerja misalnya niat untuk golek rezeki sing halal ya, untuk menafkahi keluarga. Itu kan dohir ya. Dohir kita menjalankan perintah Allah. Kemudian batinnya apa? Ketika kita kerja, kita berusaha amanah ya. Contoh misalnya, kita kerja kano sing ngawasi kok ya. Kalau sing ngawasi ya gak apa-apa lah. Nyelentem didik ya misalnya. Ya. Tapi ketika takwanya dohir batin, iling waduh ojo. Ya bener. Ya.
CCTV ini rusak misalnya ya. Ini rusak atau kan pengawas ya. Tapi Gusti Allah Maha tahu ya. Ya, jadi itu contoh gampang ya. Takwa secara zahir dan batin ya. Ma'astisyari ta'dimi billah ya. Merasakan betapa agungnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jadi ketika seseorang itu sedekah misalnya, ya sodako. Aduh, aku mek mampu nih sodako nyumbang mek misal 50.000, mampu kok sakmene, diterima enggak ya? Jangan dipandang kecilnya, tapi dipandang karena kepada siapa ya kita melakukan amalan tersebut. Sodako krono Gusti Allah ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lain, ketika seseorang itu maksiat, jangan dianggap kecilnya maksiat tersebut, tapi kepada siapa kita bermaksiat? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya istisyari ta'dimi lillah, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dapat nikmat, dapat rezeki misalnya, ya. Tak hanya beranggapan alhamdulillah, tidak, tapi siapa yang memberi? Ya. Kemudian eling ya Allah, ya. Awak iki terus-terusan melakukan itu so sampai ambek Gusti Allah itu rezekine iku ora disuda ya. Itu kan termasuk diantaranya seseorang ketika dia bertakwa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama ahli tafsir bagian mengatakan semoga Allah merahmati mereka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, nanti ada penjelasannya ini ya di bab yang selanjutnya. Maksudnya dengan sebenarnya takwa itu apa sih? Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yuzkaru fala yunsa. Ingat terus nang Gusti Allah ora oleh lali. Wa yuzkar fala yukfar. Syukur nang Gusti Allah ora oleh ngingkar. Ya, bisa enggak? Ayo lho, bisa enggak? Ya. Taat terus gak oleh maksiat. Ya, Bu. Terus kudu eling Gusti Allah terus ora oleh lali. Ya. Ayo pas ngomong pas sholat kadang lali. Ya, itulah kita. Ya. Karena kita memang ya kalau dibandingkan dengan orang-orang sholihin, orang al-arifin itu waktu ya. Ma baina sama wa sumur ya, ya. Seperti langit dan sumur-sumur dibor menesian sumur. Ya. Wa yashkar fala yukfar. Bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengingkari. Ya, makanya kalau kita lihat coba manakibnya orang soleh itu akan di antara mereka yang saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka mengatakan kok semua mau aku lali nang Gusti Allah, aku menghukumi awakku iki murtad. Ya. Wis lali nang Gusti Allah. Ya. Kalau kita ketini ngono ya iso. Ya. Nah, kita pun ketika ibadah pun sik lali nang Gusti Allah. Bahkan ketika ibadah pun niate sik bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang seseorang memang dituntut untuk benar-benar takwa. Ya. Butuh ajak takwa nih. Ya. Nah, nanti ada pembahasannya selanjutnya. Makanya kemudian selanjutnya disebutkan ya Bobi wala yastati al-abdu alfu alfi nafsin. Alfu alfi kok apa? Apa lut alfu alfi? 1000 dikali 1000. Piro? 1 juta ya. Ya kan? Ya. 1000 kali 1000. Walaupun dia punya 1000 jiwa. Ya. 1000 jiwa, 1000 kekuatan. Terus lanjutannya wa alfu alfi umrin. Ila umrihi ayyattaqillaha haqqa tuqatihi walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillah Wa makhabihi ya. wa mahabbihi. Nah, gitu ya, coba ya. Di sini disebutkan wala yastati al abdulan ora bakal iso ya
sapa iku kawulaning Allah Subhanahu wa taala walau kana senajan dheweke iku mau lahu duwe alfu alfin sak yuta jiwa ya saka jiwane ya punya 1000 nyawa wa alfu alfi umrin ila umrihi punya 1 juta umur ya nyawane 1 juta umure 1 juta waduh supreme iki ya iso ndelok peristiwa peperangan dari abad berabad-abad ero ini ya 1 juta umur dia gunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan dari 1 juta umur tersebut dia infakkan semua itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa mahabbihi. Dan dia gunakan semuanya itu untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalika li adzami haqqillahi ta'ala ala ibadihi. Iku semua gak bakalan iso nututi seorang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ono wong umure 1 juta tahun. Nyawanya jadi umur iku 1 juta tahun, oleh 1 juta tahun mati. Lut. Terus hidup meneh sampai umurnya ruhnya sampai 1 juta. Jadi 1 juta iki piro hitungane Lut? Ya. 1 juta tahun urip mati, urip meneh. Ya, hidup meneh umure 1 juta dikali 1 juta. Dikali 1 juta kematian. Itu dia gunakan untuk taat kepada Allah semua. Ya, itu enggak bisa sampai masuk predikat benar sebenar-benarnya takwa. Ya, itu kayak sapa meneh kelasnya kita. Apalagi kelasnya kita. Bukan karena apa? Ya, karena begitu agungnya hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Karena apa? Karena yang menggerakkan hamba tersebut untuk takwa kepada Allah siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Nanti kan pembahasan yang selanjutnya itu kan ada keterangan ya. Sahabat itu tambat ya. Waktu Kanjeng Nabi gak iso lek takwa dengan sebenar-benarnya takwa ya. Contoh gampang itu begini, takwa dengan sebenarnya takwa itu kamu harus bisa menjamin dirimu Jumat iki sampai ketemu Jumat ngarep kan gak maksiat sama sekali. Jar. Bisa. Ada yang bisa nyamin. Ya. Ya iya. Wis aku gak maksiat blas selama seminggu iki. Gak apean. Ya misalnya. Ya. Gak ketemu uang misalnya. Ya gak maksiat. Ya. Tapi iso jadi maksiat wi. Apa? Ya. Kamu ndak keluar untuk memenuhi nafkah keluarga. Ya. Dosa menelantarkan keluarga. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman Rahimnya. Ya. Allah Maha tahu dengan keadaan kita ya. Sing saiki sregep dilungkas nyungsep. Ya. Benar bisa. Maka Allah jadikan setiap jeda itu tadi itu waktu-waktu untuk beribadah. Ya. Waktu yang dari amalan-amalan yang menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bentuk sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala ya. Wa uluwi kibriyaihi wa tifai majdihi wallahu a'lam bissawab. Ya, kita lanjutkan di teman yang berikutnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrinal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.